Halo bos, di video ini saya membagikan tutorial cara mengganti harddisk internal PS3 Slim seri 30. Kalau yang seri 25 saya kurang tahu ya teman-teman ya, karena seri 25 itu biasanya kebanyakan CFW, sedangkan saya di sini PS saya itu hand ya di sini ya, nggak bisa CFW di sini bro. Dan di sini kalau kalian lihat di bagian storage-nya, bentar, biar nggak ada tipu-tipu ya di sini. Tuh, di bagian storage-nya di situ ada 149 GB, tapi ini sih 160 GB ini tulisannya itu kalau di harddisknya ya. Dan sekarang saya akan langsung aja mengganti harddisknya menjadi 320 GB. Caranya seperti ini bro. Kita matikan dulu PS-nya. Langkah selanjutnya di sini yaitu kalian siapkan penyimpanan eksternal, bisa pakai harddisk eksternal atau flash disk. Yang penting formatnya FAT32, fungsinya yaitu untuk menyimpan firmware PS3-nya. Jadi nggak bisa ya langsung transfer dari HP langsung masuk ke PS3 ini, nggak bisa bro. Karena nanti kalau kita ganti harddisk baru, PS3 ini nggak bakal bisa masuk ke XMB atau menu utama. Oke, semoga mengerti ya. Kemudian yang kedua yaitu siapkan harddisk SATA 2,5 inch. Ingat ya, 2,5 inch di sini. Di sini atau bisa disebut juga harddisk laptop ya mungkin ini, bukan harddisk komputer. Nah, di sini saya menggunakan harddisk Seagate, kapasitas 320 GB. Oke, selanjutnya di sini yaitu kalian harus sudah mendownload firmware PS3 Hand, dan di sini saya sudah sediakan linknya di pin komentar ya. Di sini saya menggunakan Hand 4.88. Nah, jika formatnya masih RAR, di sini silakan diekstrak dulu, bisa pakai Z-Archiver. Nah, kayak gini ya, saya ekstrak dulu di sini, bro. Oke, jika sudah, di sini kita kembali lagi ke file manager. Oke, selanjutnya di sini yaitu kalian konekkan flash disk atau hard disk eksternal kalian ke HP kalian. Oke, setelah kita ekstrak HFW 4.88, di situ akan muncul folder baru yang bernama PS3. Ya, folder PS3 itu kalian tekan sambil tahan, kalian pindahkan ke hard disk eksternal kalian, jangan dimasukkan ke folder ya. Misalnya kayak gini nih. Di sini sudah di bagian USB atau penyimpanan hard disk eksternal, pindahkan di sini. Sudah gini aja ya, jangan dimasukkan ke folder games atau PKG atau apa. Oke, jika sudah, sekarang langsung aja kita cabut hard disk atau flash disk dari HP kita. Bentar ya, kita eject dulu. Oke, sudah bisa kita cabut. Oke, sekarang langsung aja kita masuk ke PS3-nya. Di sini saya menggunakan PS3 Slim seri 30. Tuh, liatin tuh kalau kalian nggak percaya. Oke, selanjutnya sekarang langsung aja kita lepas harddisk di PS3-nya. Kalau yang Slim itu ada di depan bawah ya. Kalau yang Super Slim aku kurang tahu ya. Ya mungkin kalian bisa cari-cari sendiri bro. Atau lebih enak sih cari di YouTube aja ya teman-teman ya. Tapi saya nggak bisa praktek di Super Slim karena saya nggak ada PS-nya gitu di sini. Nah, terus di bagian bawah sini ini bisa kita puter. Lalu kita buka skrupnya. Wah, ini obengnya ini obeng pro player ini ya. Nggak ada pegangannya ini. Oke, jika sudah, kemudian di sini ini digeser cara membukanya. Nah, kayak gitu terus ditarik. Nah, di sini kan ada kayak gantungannya gitu. Ini diangkat terus ditarik. Selanjutnya di sini kalian lepaskan skrup-skrupnya, ini ada 4 ini ya. Oke, sebelum tak buka nih ya, biar nggak ada tipu-tipu, di situ kapasitasnya 160 GB ya. Wah, kebalik bro. Nah, biar nggak ada tipu-tipu di sini, sebelum saya bongkar di situ kapasitasnya 160 GB ya. Harddisk lama saya di sini. Oke, langsung aja kita buka skrupnya. Oke, jika sudah, untuk cara ngelepasin harddisknya kayak gini ya teman-teman ya. Di sini cukup diputer gini aja. Nah, kayak gini. Sudah lepas. Kalau kalian nggak tahu ya ini, jadi di sini memang supaya kalian yang belum pernah membongkar itu kalian mengerti ya cara memasukkan dan memasangnya. Cara melepas dan memasangnya, dan untuk cara memasangnya seperti ini ya. Nah, di sini sampingnya kayak gini, kalau di sebelah sana sampingnya seperti itu. Jadi memasukkannya itu kayak gini. Dan perhatikan juga ya, pastikan yang kayak kuningannya ini mengarah ke luar yang nggak ada tutupnya. Kalau mengarah ke sini ya nggak bakal kebaca bro. Oke, semoga kalian nggak salah di sini ya. Jadi di sini saya akan kasih tutorial sedetail-detailnya di sini. Lalu kita pasang lagi skrupnya. Oke bro, sekarang sudah berpindah ya. Dan jika ada yang nanya, kalau nanti aku gagal menginstal firmware-nya kayak gimana bang? Atau aku gagal mengganti harddisknya? Kalau kita gagal mengganti harddisknya, PS-nya nggak bakalan bisa hidup.
akan stay di menu recovery. Jadi PS-nya nggak bisa masuk ke menu atau XMB ya. Kalau kita balikan lagi pakai harddisk yang lama, ya masih bisa di sini. Asalkan harddisk yang lama ini jangan diformat atau jangan diotak-atik ya. Nah, makanya di sini harddisk yang lama ini sebaiknya kalian sisihkan dulu. Jangan diformat, jangan diotak-atik pokoknya ya. Buat antisipasi kalau kalian gagal. Tapi kalau misalnya aku maunya harddisk baru bang, dan harus berhasil. Ya, kalian harus cari firmware-nya dan kalian harus menginstalnya sampai berhasil di PS kalian. Kalau nggak bisa ya mungkin bawa aja ke toko PS lah biar nggak ribet. Oke, di sini sudah terpasang ya 320 GB, langsung aja kita masukkan lagi di sini. Oke, setelah terpasang seperti semula, di sini kita pasang lagi tutupnya. Lalu kita skrup. Oke, kita tutup dan sekarang langsung aja kita ke layar. Oke, sebelum saya hidupkan PS-nya, di sini kita pasang dulu ya flash disk atau hard disk eksternalnya yang sudah terisi firmware PS3. Setelah hard disk eksternal atau flash disk sudah terpasang, di sini kita pasang kabel sticknya. Soalnya kalau kita masuk ke mode recovery itu kita menggunakan koneksi stick itu menggunakan kabel ya, bukan pakai Bluetooth di sini, bro. Lalu di sini ya konekkan ke sticknya ini. Oke, sekarang langsung aja kita hidupin PS-nya. Oke, kita lihat ke layar. Nah, di situ ada ketulis connect the controller using USB kabel. Kemudian tekan tombol PS. Oke, di sini saya tekan tombol PS. Oke, di situ ada tulisan lagi ya. Oke, bro, sekarang sudah jelas ya. Dan di sini intinya itu kita disuruh memasang penyimpanan eksternal, bisa flash disk atau hard disk eksternal yang formatnya FAT32. Dan di situ di punya saya mintanya di versi 4.88 ya. Sedangkan tadi hand yang saya pasangkan tadi 4.88 ya. Dan jika ada yang nanya, kalau di PS ku nanti munculnya 4.85, 4.86, 4.87, bukan 4.88, apakah bisa bang? Harusnya bisa, karena di situ ada ketulis 4.88 or later atau lebih. Jadi nanti kalian cek di PS kalian ya 4.85 atau lebih. Lebih itu ya bisa 487 atau 488. Nah, kayak gini kan 488 atau lebih. Jadi bisa menginstal di firmware 488 atau lebih. Tapi PS3 sih mentoknya di 4.88 ya di firmware-nya untuk saat ini. Nggak tahu kalau nanti kedepannya ada update. Oke, di situ jika sudah kita pasangkan penyimpanan eksternal yang sudah tersimpan firmware-nya yang sudah saya jelaskan tadi, di sini disuruh tekan start sama select bersama. Oke, kita coba start select. Nah, checking. Di sini ditunggu aja, bro. Nah, di sini berhasil sepertinya ya. Di situ perintahnya kita disuruh mengformat harddisk baru yang baru kita pasang di PS-nya tadi. Nah, jadi misalnya di harddisk yang kalian pasangkan ke PS kalian itu ada filenya, ya nggak apa-apa, pasang aja. Nanti otomatis diformat sama PS-nya, bro. Dan di situ perintahnya cara mengformatnya yaitu tekan start sama select selama 5 detik. Oke, kita coba ya. Oke, tak tekan sambil tahan. Di sini mantau ke TV. Apa yang akan terjadi di sini, bro? Oke. Di situ langsung membaca ya di situ ya. Oh ya, di sini saya sarankan kalau nonton video kayak gini itu jangan setengah-setengah ya. Misalnya kalau kalian kuota hemat, nontonnya setengah-setengah, kalau nggak bisa langsung komplain-komplain di sini, ya itu kalian yang salah di sini. Soalnya di sini saya menginstalnya itu berhasil ya, dan saya juga menjelaskan step by step sampai berhasil, bro. Kalau nggak berhasil ya sudah, resiko ditanggung sendiri ya di sini. Kalau mau lebih aman sih, yang lebih pasti ya kalian bawa aja ke toko PS, karena kalau ada apa-apa ya yang nanggung toko PS-nya, bukan kita. Oke, sudah selesai. Oke, di situ disuruh tekan tombol PS. Kita tekan tombol PS. Kita tunggu ya. Di sini masih menginstal ini sepertinya. Oke, geser ke kanan. Ini di accept aja, geser ke kanan. Terus di enter. Sedang menginstal sekarang. Oke, setelah 100% di sini dia merestart ini ya. Nanti saya akan perlihatkan apakah benar di sini 320 GB. Biar nggak ada tipu-tipu ya, barangkali nanti ada yang komen, "Halah, paling harddisk yang lama lu pasang lagi itu." Tapi tenang aja sih, data-data di sini itu pastinya nggak ada apa-apanya di sini sih kalau harddisk baru ya. Enable hand-nya nggak ada, multimedia juga pasti nggak ada di sini karena belum ada apa-apanya. Tuh, liatin tuh. Kayak baru pertama beli ya ini mungkin, tapi aku sih belinya bekas, bro.
bukan beli PS baru waktu itu. Oke, kita pilih bahasa Inggris saja. Pakai HDMI, di enter. Dan di situ, ya 1080p, kita enter. Oke bro, di sini untuk time zone-nya saya akan pilih Tokyo aja ya. Kita geser ke kanan, tapi tenang aja, waktunya bisa kita atur kok di pengaturan kalau kita sudah masuk ke menu atau ke XMB. Kita geser ke kanan. Tuh, bisa diedit di sini juga ya. Kita skip aja lah, biar nggak terlalu lama ya. Lalu di sini geser ke kanan lagi, terus kemudian di sini di enter. Lalu di sini ini geser ke kanan aja ya. Oke, setelah kita geser ke kanan, di situ disuruh connect ke internet ya. Kita cancel aja di sini. Yes. Karena saya nggak mau masuk ke PSN dulu mungkin ini ya. Yang penting kita bisa masuk ke XMB berarti berhasil ini. Oke, sudah booting. PlayStation 3. Oke, sudah berhasil ya teman-teman ya. Di sini bisa teman-teman lihat sendiri. Wah, baru crash ini. Nggak ada multiman-nya, nggak ada enable hand-nya. Jadi harus diinstal lagi nih. Bentar, kita cek di bagian harddisk-nya sekarang. Masuk ke sistem. Sistem setting, turun ke bawah. Masuk ke sistem information. Nah, di situ terdeteksi 298 GB. Padahal tadi harddisk saya 320 GB ya wis gak apa-apa lah. Dan di situ tersisanya 263 GB ya mungkin karena kepotong sistem. Oke, itu aja teman-teman, ini sudah berhasil ya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Saya pamit undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Oh ya, saya lupa di sini jika ada yang nanya, "Bang, nanti enable hand sama multiman-nya kayak gimana ini, Bang?" Ya, saya akan kasih tahu di next video saja ya, Bro.